Hai guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 8B. Saya Keisha Bagi Kisah Kusuma nomor absen 21 sebagai koordinator. Perkenalkan anggota kami. Saya Puri Kirana Kriswardani absen 23. Saya Florencia Fridolin Dewanto nomor absen 15. Saya Angelina Karin Bangmasari absen 5. Sekarang kalian sudah tahu nama anggota kami. Sebelum masuk ke pembahasan, judul yang kami ambil adalah Indonesiaku Penuh Warna Satu Cinta. Sebelum itu, Caca akan memberitahu arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia dan menjadi identitas jati diri setiap warga Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, ras maupun antar golongan. Contoh kehidupan masyarakat yang memperlihatkan Kebhinneka Tunggal Ikaan adalah dengan saling menghormati dan menghargai agama atau kepercayaan orang lain dengan memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, lalu saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan masyarakat menghargai perbedaan agama dengan memberikan kesempatan sesama untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing adalah salah satu contoh melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Dan menghargai perbedaan serta tidak mengejek perbedaan yang ada juga termasuk dalam melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Pemerintah juga turut mengupayakan peningkatan rasa menghormati antar agama dalam masyarakat dengan meningkatkan peran aktor lokal untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan. Selain itu, Wali Kota Kupang, Jefferson L. Riwukore, mengatakan telah membuat peraturan daerah atau perda guna memfasilitasi semua permasalahan rumah ibadah. Kemudian, ia juga membuat perda yang memastikan adanya legalitas dari tiap-tiap rumah ibadah. Artinya, perda itu memberikan seluas-luasnya masyarakat untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing jelasnya. Sumpah Pemuda juga telah mengajarkan kepada anak bangsa tentang nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda antara lain patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta tanggung jawab. Maka Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik dan tidak terpecah belah dalam pusaran konflik antar sesama anak bangsa. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakan, menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa Indonesia ke depannya. Agar perbedaan tidak menghalangi kehidupan bermasyarakat adalah dengan 1. Bergaul dengan semua teman tanpa membedakan latar belakangnya. 2. Dapat menghargai dan menghormati hari besar orang lain. 3. Pemerintah membuat tanggal merah atau hari libur untuk memperingati hari besar setiap umat keagamaan. Cara untuk menghargai perbedaan agama agar tercipta persatuan.
Yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan dengan yang sama. Karena itu, kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Kita sebagai umat Katolik harus menghormati perayaan hari besar agama lain, tapi tidak boleh ikut serta dalam ibadah di tempat ibadahnya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika sudah memahami toleransi, tentu kita tidak akan menghina orang lain karena berbeda dengan kita. Yang nomor 4, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Yang kelima, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jika kita tidak mau diganggu saat beribadah, kita juga harus menghormati orang lain yang sedang beribadah. Hal yang dihadapi dalam pelaksanaan toleransi di Indonesia adalah adanya sikap yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan politik. Wacana yang berkembang di media sosial misalnya juga akan mempengaruhi bagaimana seorang berperilaku dan memahami sesuatu. Kita dapat meneladani seorang yang tidak tepat, seseorang yang dianggap lebih paham mengenali nilai-nilai agama, dicontoh padahal sebenarnya adanya hal yang salah pada apa yang seseorang lakukan. Di Indonesia, karena terdapat banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, adat, bahasa, tak jarang akan terdapat perselisihan. Maka sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia selalu menghargai serta menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada ini biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, memberikan orang lain kesempatan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sikap menghargai perbedaan atau toleransi sudah diterapkan sejak masa Sumpah Pemuda dengan melakukan gotong royong, sikap kekeluargaan, kerukunan, dan cinta damai. Marilah kita sebagai generasi penerus Indonesia, sudah seharusnya kita mempertahankan sikap toleransi pada kehidupan kita sehari-hari, supaya meskipun negara Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Jika sikap toleransi tidak kembali diterapkan di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi terpecah belah dan perselisihan akan terjadi di mana-mana. Lalu, jika bukan kita sebagai penerus bangsa yang melanjutkan perjuangan para pejuang bangsa, siapa lagi? Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.